Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu pemeriksaan oli sepeda motor. Sekarang adalah tutorial atau cara penggantian oli sepeda motor, di mana sepeda motor yang kita gunakan pada hari ini adalah Bitpop ya. Bitpop. Kita akan menjelaskan cara penggantian oli ini dengan cara standar ya, atau biasa digunakan oleh ahas ya, ahas. Dimana peralatan yang kita gunakan untuk penggantian oli ini adalah pertama adalah ini nampan ya, atau loyang ya, dimana nanti nampan ini nanti kita gunakan untuk menampung oli dari mesin ya. Ini nampan atau loyang ini terbuat dari aluminium ya. Ini nampan ini sangat bagus kita gunakan untuk menampung oli ya, karena oli dalam mesin itu panas ya. Jadi kalau kita sediakan yang terbuat dari bahan lain mungkin kurang bagus, tapi standar yang kita gunakan adalah standar aluminium ya. Kemudian juga berupa alat-alat ya, kunci-kunci, yaitu satu set kunci sok ya, dimana kunci sok ini nanti kita gunakan satu ukuran ya, tidak semuanya kita gunakan. Misalnya kunci ukuran 12, kita gunakan kunci 12. Kemudian juga tang ya, tang kita gunakan nanti untuk membuka stik oli atau tutup oli. Kemudian juga kain lap ya, tolong satu orang dibantu saya untuk menunjukkan ya. Kain lap ini gunanya nanti untuk membersihkan atau melap oli yang ada pada stik oli pada saat pemeriksaan ya. Kemudian juga ada apa namanya ini kunci torsi ya, atau kunci momen ya, karena kita berbicara standar ya, baut olinya harus kekuatannya harus standar sesuai dengan buku pedoman reparasi yang ada pada Bitpop ini. Baiklah, kita mulai saja. Untuk langkah pertama ya, tolong dibantu satu orang ya. Ini adalah siswa SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru ya, yang ganteng-ganteng ya, yang sudah bersemangat untuk praktek hari ini ya. Langkah pertama, posisi motor sudah berada di posisi standar 2 ya, posisi standar tengah ya. Ya, jadi jangan lupa teman-teman atau anak-anak bapak ya, posisi motor itu pada standar 2. Kemudian langkah berikutnya adalah hidupkan mesin ya. Silakan dibantu saya dari sebelah sana ya, dari sebelah sana ya. Ya, hidupkan mesin ya, 3 sampai 5 menit ya. Ya, oke. Ya, silakan dimatikan ya, dimatikan. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah ya, silakan ditaruh loyang ya. Silakan loyang tadi atau nampan tadi ditaruh di bawah baut oli yang akan kita keluarkan ya. Silakan masukkan saja ke dalam ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian diambil kuncinya ya, itu kunci 12 ya. Ya, kunci 12 ya, dari sebelah sana Mas ya. Posisinya ya, mutarnya ke kiri ya.
hati-hati, pelan-pelan. Ya. Ya, dibuka dengan tangan. Buka, kalau sudah longgar dibuka dengan tangan. Ya, pelan-pelan. Ya, kita lihat kondisi olinya ya. Ya, kelihatannya olinya masih bagus ya. Tengok, lihat. Coba dilihat dengan tangan warnanya. Iya. Oke, masih bagus ya. Silakan lagi dibuka tutup olinya atau stick oli ya. Ya. Stick oli dibuka dengan tang ya, menggunakan tang. Ya, sudah. Ya, biarkan olinya keluar semua dulu ya. Ya, ditunggu beberapa saat. Ya, oke, kita sudah keluar. Ya, sudah keluar. Lalu kita ya tutup ya drat olinya atau lubang oli mesin. Ya, dengan tangan dulu ya, jangan lupa pakai tangan. Ya, setelah pakai tangan baru kita gunakan kunci ya, kunci 12 ya, dengan pakai momen ya, pakai momen yaitu 30 Newton meter ya. Kenapa pakai momen? Banyak sekali terjadi di lapangan ya, kerusakan akibat kekuatan yang tidak terhingga ya, memasang baut oli ini. Jadi kita tidak boleh memasang baut oli ini terlalu kuat ya. Kita pakai kunci momen dengan ukuran momennya adalah 30 Newton meter ya. Sudah ya. Ya, nah, sudah kita lakukan. Nah, itulah standar pengunciannya ya, 30 Newton meter. Nah, ya, sudah kita atur sebelumnya. Kemudian diambil cerocok ya, untuk saluran oli masuk ya. Ya, ya anak-anak bapak ya, perhatikan ya, dipasang cerocoknya ya untuk memasukkan oli. Ini kebetulan olinya direkomendasikan MPX2 ya, MPX2 dengan ukuran standar yaitu 0,8 liter ya, 0,8 liter khusus untuk sepeda motor metik ya, itu 0,8 liter ya. Silakan dimasukkan olinya ya. Hati-hati jangan tumpah, olinya tidak boleh tumpah ya, karena nanti oli kalau tumpah berkurang dari 0,8 liter ya. Olinya mesti dihabiskan 0,8 liter atau ya, masukkan oli, hati-hati. Jadi teman-teman di rumah ya, menonton mengganti proses penggantian oli mesin ini tidak begitu sulit ya. Inilah tutorial penggantian oli mesin ya. Jadi untuk Ananda atau pemirsa di rumah yang akan mengganti oli mesin sepeda motornya, baik di rumah maupun di bengkel, caranya seperti ini ya. Ini dilap ya, kita cek olinya ya, dilap, kita lihat, kemudian dilihat di ujung sticknya atau di indikator ujung sticknya, olinya sudah sampai ke level ya atas ya. Nah, ini berarti kapasitas olinya
ya, karena olinya 0,8 liter sudah standar ya, sudah standar. Silakan dimasukkan kembali ya, akan dimasukkan kembali dan dikunci stik olinya, diputar menggunakan tangan terlebih dahulu ya, paskan, jangan sampai tidak pas. Nanti kalau tidak pas, dia pada saat sepeda motornya dioperasikan ya, olinya akan keluar ke atas ya. Sudah? Belum? Ya. Ini hati-hati ya memasangnya bagi pemirsa di rumah atau penonton yang ingin mengganti oli. Memasangnya harus pakai tangan dulu. Ya. Ya. Oke, begitulah cara memasukkan oli atau penggantian oli secara periodik kita lakukan ya. Baik itu nanti di bengkel atau penggantian di rumah ya. Setelah kita periksa olinya tadi ya, kemudian kita hidupkan lagi sepeda motornya. Silakan hidupkan sepeda motornya ya. Ya, oke. Ya, silakan dimatikan mesinnya. Ya, begitulah rekan-rekan di rumah ya, cara penggantian oli sepeda motor ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya videonya kalau berkenan. Mungkin itu saja materi kita atau praktek kita pada siang hari ini, dan kita lanjutkan besok untuk materi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.